Prabowo. Nek ora iso ngatasi, kene tak atasane pasrah ke aku, Pak. Tenan. Gregeten nek ngene iki. Ndi wis tangi urung ya ini Pak Prabowo iki. Gregeten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Solihuddin. Kali ini saya akan mereaksi video pernyataan dari masyarakat rakyat Indonesia tentang amnesti dan abolisi oleh pernyataan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kenapa koruptor malah dibebaskan? Tenang, kita saya akan mati setelah bicara dengan Pak Budius di sini. Saya punya satu permintaan. Ingat saya. Untuk persoalan amnesti dan abolisi untuk Hasto Kristianto dan Tom Lembong, saya mau katakan Presiden kita, Jenderal Prabowo Subianto, adalah pengecut yang menjijikkan. Tidak lebih dari itu. Apa yang kurang bagi seorang Prabowo Subianto? Dia adalah Presiden Republik Indonesia pertama yang dipersiapkan sebegitu sempurnanya oleh pendahulunya. Secara mental, luka masa lalunya disembuhkan dengan pangkat sempurna di bahunya. Apa yang kurang buat seorang Jenderal Prabowo Subianto? Itu adalah modal secara mental yang ditinggalkan oleh pendahulunya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Orang katakan Jokowi nggak berbuat apa-apa. Contohnya, pertumbuhan ekonomi di era Bapak Jokowi selalu berkisar 5% ke bawah. Saya katakan syukur alhamdulillah Astung Kare. Puji Tuhan. Sempat bertumbuh, Pak. Bahkan 0,1% pun saya katakan syukur alhamdulillah puji Tuhan Astung Kare. Kenapa? Dia bangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Dibangunnya semua. Anda menabung. Saya membangun. 1 tahun ke depan, saya punya rumah. Jaminan kesejahteraan saya ada. Anda menabung. 1 tahun kemudian, Anda punya uang. Apakah uang yang Anda pegang menjamin kesejahteraan Anda? Belum tentu. Tergantung bagaimana Anda mengelola uang yang Anda pegang. Jokowi membangun Indonesia. Dari Sabang Merauke. Bahkan pos lintas batas negara. Belum pernahkah orang yang basic militer menjadi presiden? Sudah. Apakah ada perhatian terhadap pos lintas batas negara yang merupakan wajah negara kita? Harga diri bangsa kita ada di situ. Apakah mereka punya perhatian, kepedulian terhadap pos lintas batas negara itu? Tidak ada. Jadi kalau bicara nasionalisme, bicara tentang hati yang betul-betul cinta NKRI, menjaga harkat martabat Jokowi, tidak ada yang lain. Jadi dia bangun Indonesia, wajar kalau pertumbuhan ekonominya tidak tinggi. Dibandingkan pendahulunya, wajar perekonomiannya lebih tinggi. Tingkat pertumbuhan ekonominya lagi. Kenapa? Karena dia tidak bangun apa-apa. Dia kasih apa untuk Papua? Dia kasih apa untuk Manado, NTT, Maluku? Yang ditinggalkan mangkrak. Gedung olahraga mangkrak di mana-mana. Itu yang ditinggalkan oleh SBY. Maaf, saya subjektif. Saya siap dengan segala risikonya. Pak yang saya katakan tadi, Pak Budius, kalau saya mati setelah berbicara dengan Anda di sini, satu permintaan saya, ingat saya. Hanya itu permintaan saya. Sudah dikatakan oleh rakyat timur ya, yang sudah meletup-letup karena pernyataan Bapak Prabowo Subianto yang memberikan
yaitu abolisi dan juga amnesti kepada Hasto Kristianto dan juga Tom Lembong. Jadi seruan kepada masyarakat, rakyat itu sakit hati karena apa? Jadi kenapa para koruptor di negara Republik Indonesia ini malah dibebaskan? Dan kenapa juga yang sudah menghabiskan uang negara juga dibebas-bebaskan? Lihatlah pada saat kepemimpinan Bapak Insinyur Joko Widodo, guys. Pak D. Itu juga pertumbuhan ekonominya semakin maju. Beberapa persennya dan syukur alhamdulillah maju. Melihat di Papua, NTB, dari Indonesia yang paling pelosok sama Bapak Insinyur Joko Widodo sudah dibangun perbatasan pos perbatasan. Itu adalah muka dari negara Republik Indonesia ini. Kenapa pada saat kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto malah koruptor dibebaskan? Aduh. Jadi sewajarnya lah rakyat Indonesia itu marah besar kepada Bapak Prabowo Subianto. Aduh, ala biung. Iki piye iki? Harusnya bagaimana? Kenapa amnesti dan abolisi diberikan oleh Bapak Hasto dan juga Tom Lembong? Yang kasusnya sudah miliaran. Mengaruk uang masyarakat di negara Republik Indonesia ini. Harusnya pemerintah hadir sebagai pro kepada rakyat Indonesia, bukannya malah membuat masyarakat tertindas, kata orang timur tersebut, guys. Sabar, insya Allah Papua itu akan semakin maju lagi, karena Papua identik dengan orang-orang yang sangat kuat, mampu bertahan hidup, dan pastinya Papua, NTB, Timur, daerah-daerah timur, insya Allah akan semakin melesat perekonomian, ya. Jadi jangan takut lagi, nggak usah takut. Karena apa? Karena Indonesia ini adalah Indonesia yang sangat luas, bukan saja Papua saja, Sabang sampai Merauke. Jadi pernyataan oleh Bapak Insinyur, yaitu Bapak Prabowo Subianto, ini sudah mau meninggalkan, melalaikan Bapak Insinyur Joko Widodo. Pak, Anda jadi itu karena siapa? Karena Insinyur Joko Widodo, Bapak. Harus ingat itu. Belum pernahkah orang yang basic militer menjadi presiden? Sudah. Apakah ada perhatian terhadap pos lintas batas negara yang merupakan wajah negara kita? Harga diri bangsa kita ada di situ. Apakah mereka punya perhatian, kepedulian terhadap pos-pos lintas batas negara itu? Tidak ada. Jadi kalau bicara nasionalisme, bicara tentang hati yang betul-betul cinta NKRI, menjaga harkat martabat Jokowi, tidak ada yang lain. Jadi dia bangun Indonesia, wajar kalau pertumbuhan ekonominya tidak tinggi. Dibandingkan pendahulunya, wajar perekonomiannya lebih tinggi. Tingkat pertumbuhan ekonominya lagi. Kenapa? Karena dia tidak bangun apa-apa. Dia kasih apa untuk Papua? Dia kasih apa untuk Manado, NTT, Maluku? Yang ditinggalkan mangkrak. Gedung olahraga mangkrak di mana-mana. Itu yang ditinggalkan oleh SBY. Maaf, saya subjektif. Saya siap dengan segala risikonya. Pak saya katakan tadi, Pak Budius, kalau saya mati setelah berbicara dengan Anda di sini, satu permintaan saya, ingat saya. Hanya itu permintaan saya. Kenapa? Ini dititipkan kepada Jenderal Prabowo Subianto untuk dilanjutkan. Kemudian, kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, kalau kita bicara tentang utang negara, kalau kita bicara tentang defisit anggaran, harus kita bandingkan dengan apa? Potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini. Jokowi sudah tinggalkan potensi besar. Tinggal bagaimana
orang yang melanjutkan ini, pemimpin yang melanjutkan ini bisa mengelolanya dengan sabar, dengan hati, dengan jujur. Ada PT Freeport Indonesia sudah ditinggalkan. Blok Rokan, Blok Mahakam, PT Chevron, dan lain-lain ditinggalkan. Itu adalah potensi. Jadi Jokowi tidak sekedar menghambur-hamburkan uang negara tanpa ada sesuatu yang dikerjakan. Anggaran negara tidak dihambur-hamburkan. Ada buktinya. Dia bangun Indonesia, dia tumbuhkan harapan hidup yang lebih baik. Untuk generasi penerus bangsa. Tidak hanya di kota-kota metropolitan, tapi juga di pelosok-pelosok negeri. Sekarang di Gresik, Jawa Timur, kita sudah punya pabrik. Jadi sudah jelas sekali bahwa pada saat kepemimpinan Insinyur Joko Widodo, Pak D, Pak D gitu loh, sudah bisa membuka jalan Trans Papua, Freeport, dan juga Trans Kalimantan, Trans Sumatera. Itu sudah membuktikan bahwa kepemimpinan Insinyur Joko Widodo itu baik. Kenapa? Pada saat kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ini malah semakin gaduh lagi. Kenapa? Karena diberikan abolisi dan juga amnesti kepada Hasto Kristianto dan juga Tom Lembong. Ada apa di balik ini? Biasanya itu tentang mungkin ya, apakah supaya politik Indonesia itu tidak semakin gaduh antara partai satu dengan partai yang lainnya saling menyerang supaya diakurkan oleh Bapak Prabowo Subianto, ataupun malah sebaliknya akan saling serang menyerang antara partai satu dengan partai lainnya. Jika kita tidak tahu juga, hanya kita rakyat kecil yang tidak tahu politik dan hukum. Ada bong desa yang ngerti apa-apa kan? Ngerti ini macul madang karo turu. Sabar ya. Insya Allah rakyat Indonesia akan tetap bersuara untuk kritik kepada pemerintah. Kalau pemerintahannya itu tidak selaras dengan pemikiran rakyat. Jadi Insinyur Joko Widodo adalah presiden ketujuh yang sudah berjasa besar kepada bangsa ini. Semuanya presiden dari RI 1 sampai RI 7 pasti ada sejarahnya dan juga sudah mengabdi di negara Republik Indonesia ini. Karena Bapak Prabowo Subianto katanya jangan omon-omon saja Bapak Prabowo. Katanya mau saya kejar koruptor-koruptor tersebut sampai ke Antartika, sampai ke Afrika. Mana? Buktikan. Malah sekarang diberikan abolisi dan juga amnesti kepada Pak Hasto dan Tom Lembong. Parah ini. Tenang. Pak Prabowo. Nek ra iso ngatasi tak atasane pasrah aku, Pak. Tenan. Geten nek ngene iki. Ndi wis tangi ya nek Pak Prabowo iki. Gregeten iso 900 T lho. Nek sing ketekel nek lagi gantung awas tenan. Nek kira-kira kesuwen wis tembak dor ngono ae. Wis. Ngrugeke wong kok terus-terusan wae. Arep dadi apa ngene iki? Iya, dadi apa ngene iki? Kok dari segala macam penjuru lho kok isih arep dadi ukrek. Kok Pertamina tok wis 900 T. Kuwi wis sing ketok, sing ra ketok. Pak Prabowo. Aku kok heran ngrasake iki malang. Pokoknya tenan, pokoknya nek kecekel pokoknya tenan. Wis. Pak Prabowo nek ra iso ngrampungi iki nek pasrahke aku, Pak. Tenang Soimah. bisa menangani tentang kasus Pertalite, tapi malah koruptor di negara Republik Indonesia dibebaskan.
semakin tambah lagi, semakin acur lagi negara Republik Indonesia ini guys. Aduh, tenang aja Soimah, tenang saja. Ini para artis pun sudah mulai berkoar-koar tentang Bapak Prabowo Subianto. Kalau tidak bisa menangani, tangani saja sama Bu Soimah artis ini. Didor-dor saja katanya. Omon-omon saja malah koruptor-koruptor dibebaskan, guys.